sejuk yang nyaman, di mana ini akan melatih kepekaan batin kita supaya bisa merasakan rahmat Tuhan dalam diri. Hah? Astagfirullahaladzim. Nih perhatikan nih. Aduh. Punten, coba sini kamera. Coba perhatikan nih. Nih. Astagfirullahaladzim. Bener nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan dikir jalan. Mudah-mudahan kalian ikut terbawa suasana dalam perjalanan dikir jalan ini, sehingga kita bisa memetik hikmah pelajaran yang ada. Yuk, kita nanti akan mendatangi sebuah aliran sungai yang terfokus pada satu air terjun yang di situ ada sosok pertapa yang katanya dari sesepuh orang sebelah sana, ya. Bahkan ada beberapa sesepuh yang mengatakan di situ ada seorang pertapa yang sudah tua sekali, lama sekali, namun tidak semua mata bisa melihatnya. Mudah-mudahan kita bisa merasakan dan bisa melihat langsung beliau. Yuk, saja yuk. Oke sahabat semuanya, ya alhamdulillah kita sampai di lokasi yang mana di sini lokasi yang mengandung cerita historis dan sesuatu yang samar yang perlu kita tangkap di balik perjalanan dikir jalan ini. Nah, ada misteri itu ceritanya samar-samar yang perlu kita petik di balik ini. Nanti kita melaju beberapa langkah dulu biar kita lebih mengena. Yuk, bentar. Ini agak licin ya, sebentar, karena banyak lumut-lumutnya. Di sana nanti kita mendatangi sebuah lokasi air terjun atau air yang turun dari atas ke bawah sini. Nah, di sini, di lokasi inilah yang sejuk, yang nyaman, di mana ini akan melatih kepekaan batin kita supaya bisa merasakan rahmat Tuhan dalam diri. Kira-kira sampai kalimat ini kalian mudeng nggak? Mudah-mudahan mudeng. Karena apa? Disinilah lokasi. Ketika kita hati adem dulu, ya, itu akan melatih kepekaan batin. Ya, kalau sudah peka, bisa merasakan rahmat Tuhan. Ya luar biasa dalam diri kita. Pelan-pelan saja. Yuk, kita cari akses dulu pelan-pelan karena jalannya licin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelan-pelan ya kameramen, ya kan di sini licin, ya. Jadi itu juga harus kita dalam perjalanan ini memawas diri, hati-hati karena banyak jebakan, ya. Makanya dalam melangkah termasuk kita pandai menjaga lidah, pandai dalam berbahasa, maksudnya kita bisa menghargai orang lain, gitu maksudnya, ya. Inilah rahmat dari Tuhan, kita rasakan nanti. Dan selanjutnya adalah bahasa tubuh. Tanpa kita sadari, bahasa tubuh kita kadang-kadang menyakiti orang lain meskipun kita tidak menyadari, ya. Makanya bahasa itu kita bikin selembut, seelok mungkin, seluwes mungkin, supaya enak dipandang. Kalau kita bicara enak didengar, seperti itu, ya. Ini termasuknya dari rahmat Tuhan di sini nih, sehingga saya bisa menjangkau intuisi ini, ya. Oke, pelan-pelan dulu kita cari akses dulu. Agak susah nih, ya. Di situ aku tuh jeblos juga nih. Tuh, HP ini ada ini nih. Sebentar, saya coba dulu, ya. Oke. Di sini saya naik jembatan nih, ya. Jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Jalan yang lurus gitu, ya. Alhamdulillah sampai juga di sini, di area yang memang pelan-pelan perhatikan teman-teman di sini.
di situ ada air terjun, kita dekati aja yuk, kita supaya lebih mengena, lebih merasuk dalam kolbu, bisa merasakan ya. Ya, inilah aksesnya, akses di mana Tuhan memberikan bahasanya kepada kita yang lembut, yang enak, yang mudah-mudahan kita bisa menangkapnya dengan kelembutan hati juga, karena bahasa lembut harus ditangkap dengan bahasa lembut ya, supaya bisa mengena. Nih, perhatikan, sudah sering saya katakan sebenarnya, tapi tidak masalah karena ini perjalanannya dikir jalan. Dikir itu ingat ya, jadi bukan umik-umik dalam lisan, tapi ingat, diingatkan oleh pertanda-pertanda alam yang diperlihatkan di alam semesta, termasuk itu hujan, air, kayak air hujan turun. Sebagaimana Tuhan memberikan rezeki kepada kita, sebenarnya itu turun terus dengan derasnya seperti itu kepada kita. Nah, itu bebatuan itu penggambaran daripada manusia, penggambaran diri kita ya. Jadi bebatuan itu merasakan rahmat Tuhan ya, merasakan jadi basah, maka akan dialiri rezeki terus seperti hujan. Nah, bebatuan ini. Nah, dan di sini akan terkumpul airnya, di sini rezekinya terkumpul di sini. Wadahnya, sebagaimana kita harus bisa menyediakan wadah rezeki itu sendiri. Wadah rezeki dalam diri kita ya. Kan selama ini kita tuh nggak punya wadah, bahkan punya tapi kecil, jadi makanya rezekinya kecil. Ketika ada rezeki hilang lagi, maksudnya lewat terus. Dilelahnya ada keperluan ini, dilelahnya dihutang sama tetangga, dilelahnya dan sebagainya, dilelah gitu ya. Maka dari itu kita siapkan wadahnya dengan ketenangan batin, ketenangan jiwa ya, karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Oke, luar biasa nih ya. Wah, lokasinya indah banget nih. Nanti dulu saya pelan-pelan ke sini. Airnya bening, sejuk ya. Kemungkinan di sana itu tempat itu tuh, apa di bawah batu itu, coba ke sana kamera kelihatan tuh. Itu di situ itu kemungkinan tuh pernah lokasi pertapa di situ, karena di sini banyak seorang pertapa-pertapa yang berlalu lalang. Salah satunya itu, tapi saya tidak tahu di situ ada orang atau tidak di daerah sini. Dan di sinilah kita bisa menangkap bahasa alam itu ya. Bila mana orang-orang yang bisa berpikir atau mau berpikir dengan ketenangan batin. Maka sebelum kita bertapa atau dengan bertapa itu sendiri, kitalah melatih kepekaan batin kita supaya bisa menangkap tadi ya, bahasa Tuhan atau rahmat dari Tuhan. Oke. Oke ya, mudah nggak ya? Oke, dari sini aja ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan dalam sisi demi sisinya, karena apa namanya, bahasa Tuhan itu juga lembut. Kita juga harus menangkap dengan kelembutan juga, dengan pelan, dengan lirih. Barangkali di balik bebatuan-bebatuan ini ada sesuatu yang tersembunyi ya. Memang bahasa Tuhan itu memang kadang-kadang tersembunyi oleh apa sih? Tersembunyi oleh hawa nafsu kita ya. Yang di sini itu banyak bisa jadi ada ya, namun tersembunyi sehingga kita tidak bisa membaca, sehingga tidak bisa ikro gitu maksudnya ya. Tadi dulu ini bekas kelapa ya, kita pelan-pelan. Ini teman-teman ya, di balik di batu ini sesungguhnya ini batu yang bersih ya, akan tetapi karena tergerus masa akhirnya berubah bentuk ataupun berubah warna, tertutup oleh lumut-lumut kayak gini ya, karena ini jarang dibersihkan ya. Siapa yang membersihkan? Kalau kita manusia ya kita sendiri, dengan cara apa? Kalau kita manusia itu bertobat ya, bertobat supaya dosa-dosanya minta dihapuskan, sehingga hatinya bersih, suci, tenang, bening, dan juga mudah untuk menangkap tadi bahasa Tuhan ya, seperti itu. Kita pelan-pelan ke sini yuk. Ini banyak puing-puing apa maksudnya, ranting-ranting bambu ya, kayak di hutan ya. Jadi
di setiap lokasi, di setiap tempat, alhamdulillah kita bisa menangkap ya intuisi itu, meskipun sedikit ataupun meskipun banyak yang kesamaannya, akan tetapi inilah sebagai pengingat kita atau alarm ya. Kita dikasih alarm, alhamdulillah. Nih kita mendekati daripada air, mendekati aliran air ini, supaya kita itu bisa ketularan ya, ketularan ini apa, rezekinya, jalan rezekinya. Sebagaimana ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses, maka kita akan ikut-ikutan sukses, karena tanpa kita sadari intuisi kita, indel kita, pikiran bahasa kita terbawa kepribadian yang kaya. Maka mulai sekarang kalian tuh bergaul kepada orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Kalau kita terlalu nyaman bergaul kepada orang-orang yang selalu mengeluh, maka nanti kita pun akan sama, akan rezekinya seperti itu, susah, karena orang-orangnya tidak mau bersyukur, selalunya mengeluh. Coba bayangkan, ini sebagai penggambaran orang-orang kaya. Dia selalu basah hatinya, selalu dalam keadaan senang, bersyukur, merasa puas. Itulah, maka akan selalu dialiri oleh rezeki, bahkan semakin deras seperti itu. Itu penggambaran daripada bahasa alam ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Oke, ini ada rongga-rongga dari situ juga nih. Tapi ya kita mau ke sana itu agak susah, mahalnya licin, dan juga itu yang penting kita bisa menangkap sebuah ini derasnya air aja nih ya. Inilah yang dimaksud dengan ilmu karomah Nabi Khidir ya. Sebagaimana aliran air ini ya, air ini pakai berbentuk daripada Nabi Khidir itu sendiri ya. Oke, ya ke bagian sana yuk. Nah, sebentar dulu, kita katanya di sini katanya ada orang yang bertapa, tapi nggak tahu nih. Ini sih kayaknya maksudnya kata sesepuh ya, maksudnya orang yang bisa dalam melihat sesuatu yang samar. Katanya di sini ada orang yang bertapa, akan tetapi kita belum menangkapnya. Oke, baik, gini aja teman-teman. Mulai awal sampai akhir tadi, kira-kira kalian bisa menangkap nggak apa yang saya ucapkan? Ya, itulah bahasa alam. Kita jalan di alam ini. Makanya saya sering katakan, ambil sisi positifnya dan abaikan bila menurut kalian jelek, itu kan? Dan budayakan untuk baca semuanya, ya. Biar tahu maksud dan tujuannya, biar tidak selalu salah kaprah dalam menilai setiap apapun yang kita lihat. Gitu. Jadi orang yang lentur, yang luwes, gitu aja ya. Belajar luwes, termasuk bahasa tubuh yang luas. Oke, yuk sini nih. Ya, dulu nih agak susah nih, pelan-pelan ya. Kita mengarungi berbagai lokasi yang curam, banyak apa ini, tapi ya inilah perjalanan ya. Perjalanan nih, tar dulu sebentar. Nih, sedikit ada mahkota yang menyentuh hati, kalbu, pikiran, perasaan saya, tapi entah di mana, entah dulu. Berarti di arah sini nih, berarti ada, kalau alat itu detektor itu sudah bunyi titit, gitulah gampangnya. Di sini dirasakan, entah dulu. Kita cari ya. Sebentar dulu. Pelan-pelan dulu, turun dulu. Sebentar ya, kita cari di sini nih. Tadi serasa ada kerasa loh, jadi ada getaran atau vibrasi ya, vibrasi dalam diri. Nah, kalian tahu nggak ya apa yang saya maksud daripada
tadi adalah vibrasi getaran seperti kalau dalam bendanya ini, yaitu alat detektor yang ketika merasakan seperti apa tuh, ada besi-besi atau titik yang memang satu dimensi akan bunyi titit gitu ya, tit. Nah, sebenarnya dalam perangkat manusia pun ada seperti itu ya, cuman manusianya udah nggak mau tahu, entahlah. Itulah kebesaran Tuhan yang mana luar biasa ciptanya, lebih dari apa yang kita bayangkan, berarti tidak bisa dijangkau oleh akal manusia ya, gitu. Dulu nih bagian sini bukan. Dulu hanya merasakan sesuatu ini maksudnya nih. Ini bukan sih, bukan ya. Jadi di area sini teman-teman akan merasakan. Kita dulu saya coba untuk lebih tenang lagi ya. Assalamualaikum. Oke. Boleh kalian mengatakan tahayul, boleh saja, sah-sah saja. Ini kan film hiburan ya. Ya buat yang terhibur saja, yang tidak terhibur biarkan. Kita bukan mengaku sakti ya, bukan mengaku sok sakti, tapi inilah perjalanan manusia. Oke, fair saja, damai saja, santai. Keduluran mawon ya. Jadi dulu nih. Ini nih. Tar dulu. Saya rasakan di area sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, pelan-pelan ya. Perlu ekstra hati-hati. Waduh. Ini ada kayu apa lagi? Sebentar dulu. Bismillah. Ini di arah sini nih. Sebentar dulu. Kita coba akses lebih ini lagi ya, lebih tenang biar ada getaran. Nih. Coba kameranya ke sini aja nggak apa-apa. Biar nanti kedeteksi. Ini kok susah. Nah, tuh. Oke. Ini dulu nih. Coba nanti kita lihat di sini nih ya. Kita rasakan apakah mungkin di dalam batu, apakah mungkin ya. Allahu alam. Ini kita hanya bisa merasakan saja ya. Makanya kita merasakan itu dengan perasaan yang tenang, yang selalu beranggapan baik supaya kamu tidak marah-marah dulu. Kalau sudah menyetel rasa marah dalam batinmu, dalam pikiranmu, maka akan kamu lihat adalah kebencian. Kebencian kepada saya tentunya, karena apa namanya itu overacting apanya ininya. Tapi adalah sebuah hiburan yang mana kita bisa menangkap sisi baiknya saja. Oke, sebentar, di arah sini teman, ini manusia bukan nih? Ini mau seperti manusia, akan tetapi ini belum begitu akurat nih. Sebentar dulu. Nih. Oh, sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Hah? Astagfirullahaladzim. Nih perhatikan nih. Aduh. Punten, coba sini kamera. Coba perhatikan nih. Nih, astagfirullahaladzim. Bener nih. Perhatikan dulu nih, nanti dulu. Assalamualaikum. Oke, belum ada koneksi ya, kan dulu. Coba perhatikan di sini teman-teman, di bagian itu tuh. Mungkin di kamera belum begitu kelihatan atau samar-samar kemungkinan. Tapi insya Allah nanti lama-lama akan berwujud padat, akan lebih padat ketika lagi berkoneksi dengan orang-orang yang satu dimensi dengan kita ya. Ketika beliau satu dimensi dengan kita, lama-lama dia akan memadat seperti itu. Oke. Coba dulu. Assalamualaikum. Rahayu. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf, Mbak. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Nggih, Mbak. Nggih.
Jadi sowan kula teng mriki, kedatangan saya kemari yaitu pertama yaitu untuk bersilaturahmi kepada jenengan, Mbah. Nggih. Yang kedua, saya ingin itu lagi perjalanan ngangsu ilmu dalam di alam semesta termasuk di arah sini. Alhamdulillah saged kepanggih kalian jenengan bisa bertemu langsung. Alhamdulillah bukan apa-apa, saya tetap ingin ngangsu ilmu kalian jenengan. Mohon maaf. Nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Gini, Mbah. Mohon nyuwun sewu nggih, Mbah. Mbok menawi jenengan ngopo terganggu lantaran sebab saya membawa senter di sebelah sana, dan yang kedua mohon maaf saya membawa kamera ya untuk dokumentasi kami untuk mencari pengalaman di sini. Iya, Mbak. Nggih. Yo baik nyuwun sewu, asmanipun sinten, Mbak? Oke. Jadi namanya itu Atmo Wijoyo ya. Nggih. Oh, jadi maksudnya ini adalah untuk kejayaan hidup ya. Di sini penggambaran doa ya berupa kejayaan hidup. Kalau boleh tahu, Mbak, jenengan wonten mriki sudah berapa tahun di sini? Apakah ingat atau tidak, Mbak, kalau boleh tahu? Oke. Nggih. Jadi beliau tidak pernah menghitung waktunya, yang tahu pihaknya yang mau melihat kayak kita ini ya, yang memandang. Mohon maaf. Nggih, Mbah. Mbah itu mriki menika nggih tujuanipun menapa saestu bertapa teng mriki utawi napa wonten hajat sanesipun. Heeh. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Beliau mengatakan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan di alam semesta ini, yaitu kita sengaja bertapa di sini, yaitu tadi untuk menyelaraskan dirinya, untuk melatih kepekaan batin kepada alam semesta di area sini yang memang sudah ditunjukkan secara nyata, secara real bentuk-bentuk daripada tadi ada aliran air, ada suasana yang sejuk, dan ada bebatuan yang seperti ini. Itu adalah penggambaran dari alam yang sebagai guru kita ya. Adapun beliau toh di situ diam di situ adalah sebagai pencerminan kepada orang-orang yang melihatnya supaya mau berpikir. Tidak harus menggunakan cara-cara seperti ini bertapa. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Kita gali dengan kerendahan hati. Kita itu bisa menjadi diri pribadi. Meskipun kita belajar dari seorang guru, baik itu guru berbentuk manusia atau alam semesta ini, maksudnya yang utama kita tidak harus berwatak atau cara bicara, cara bahasa tubuh sesuai persis seperti gurunya, tidak harus, tapi menjadi diri sendiri supaya kita bisa mudah untuk menangkap rahmat Tuhan, melatih kepekaan batin kita ya. Jadi banyak hajat nanti bisa mudah dicapai dengan cara seperti itu. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih, mati nomor sangat. Nggih, Mbah. Nggih, alhamdulillah kula saged nangkep bahasa menika saking bae, karena saya datang di sini pun bukan semata-mata atas kehendak sendiri, tentu ada tangan-tangan Tuhan yang dibalik ini untuk mendorong saya ke arah sini. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa menangkap bahasa sedikit ini supaya kita bisa mengkaji lebih dalam untuk ketenangan batin kita. Ya, Mbak. Ini kok kayak gini, Mbak, maksudnya punten, Mbak, ya. Maaf. Ini loh, batuannya ini seperti kayak wujud-wujud sisik-sisik itu gitu. Sisik ular maksudnya batuan ini nih, Mbak. Diperhatikan. Oh,
Nggih. Heeh. Oke, oke. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun sanget, Mbah. Eh, kita sih melihat dari positifnya saja. Beliau memang ditemani oleh seekor ular di sini, ular besar, ya. Tapi ini hanya sebagai teman saja, tidak ada unsur apapun, ya. Supaya kita lebih mendalam lagi, ini perlu ilmu lebih dalam lagi. Oke. Nggih, maaf Mbak, nggih sasampunipun lepat kula pangapunten bilih mangkene iki mulai awal dumugi akhir kadhi kelepatan dumateng panjenengan anggah ungguh kula sopan santun kula ingkang kirang pranani. Nggih, kula nggih nyuwun doa restunipun nggih supadoso saya dan juga teman kameramen supaya bisa menjalani perjalanan ini dengan tabah, dengan tenang, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam perjalanannya serta sukses, dan juga tidak lupa juga untuk mendoakan teman-teman kami di sana penonton, mudah-mudahan mereka juga lebih bijaksana, lebih tenang, dan terkabul apapun yang menjadi doa-doanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sasampunipun Mbah, kula badhe nyuwun pamit sepindah malih. Kula nyuwun agung samudra paksami. Anggenipun mangkene iki kula anggadhi kelepatan dumateng panjenengan. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Udah, iya. Sahabat semuanya, alhamdulillah sekali kita banyak sekali memetik suatu hikmah pelajaran dalam perjalanan di jalan ini, ya. Dan yang terakhir, ketika kita melihat seorang pertapa yang tanpa kita sadari mencurahkan berbagai ilmu, pengetahuan, wawasan, mari kita serap dengan tenang. Dan juga ketika tadi ada seekor ular yang selalu menemaninya, adalah penggambaran daripada beliau bisa menaklukkan sifat iblis dalam dirinya, ya. Mudah-mudahan kita juga bisa menaklukkan sifat iblis dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi diri pribadi yang murni dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita supaya kita lebih takarub, lebih mendekat sama Sang Pencipta, dan menghibur kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat murah. Cibar cibar.